Oke, sekarang kita lagi ada di jalan, kita mau ke satu tempat ya. Tapi sambil di jalan, kita sambil mau bahas mobil. Ya, ini bukan video review, tapi ini lebih kayak apa ya, ke summary. Lebih kayak ke kesimpulan dan pendapat gue soal mobil. Nah, jadi gue mau bikin di video ini 5 hal yang gue suka dan 5 hal yang gue tidak suka. Dan nanti di ujungnya, gue akan bilang mobil ini cocok untuk siapa. Dan hari ini, kita lagi nyobain Mercedes-Benz C-Class W205 C180. Iya, ini harganya itu benar-benar bikin gue mind blowing gitu ya. Karena gini, gue pertama kalinya dengar mobil ini harganya 699 juta atau 700 juta kurang 1 juta ya. Gue kayak, wow, kok murah banget. Soalnya A-Class yang paling murahnya Mercedes ya sebelum ada ini ya, itu harga 798 juta. Nah, mobil ini yang C180 ini baru launching di awal tahun 2020 ini. Itu harganya 884 juta kalau nggak salah. Tiba-tiba di diskon harganya jadi 100, di diskonnya 180-an gitu kan. Jadi 699 dan ini official diiklanin katanya sampai akhir tahun. Nah, pertama kali gue lihat dari CVT Indonesia gitu kan. Wih, kok tuh harganya 699 juta. Ya, ini menurut gue menarik banget karena harganya bersinggungan sama Toyota Camry dan Honda Accord. Bahkan Honda Accord lebih mahal di 724 juta. Ini lebih murah dibandingkan dengan Honda Accord ya kan, sama-sama 500 cc sedan. Oke, udah deh kita ngomongin background story segala macamnya. Tapi intinya ini sekarang adalah mobil Mercedes-Benz termurah dan termurahnya C-Class. Bukan termurahnya jadi A-Class, CLA atau A-Class sedan gitu ya. Nah, pertama yang gue suka dari mobil ini, meskipun di harganya terjangkau gitu ya untuk sebuah Mercedes-Benz atau bisa dibilang Mercedes-Benz yang paling murah, tetap rasanya C-Class, di atasnya A-Class, di atasnya GLA, tetap C-Class. Artinya secara driving quality, kenyamanannya, peredaman kabin, suspensinya, itu rasanya rasa C-Class, rasa W205, bukan rasa A-Class atau yang di bawahnya. Tetap rasanya tuh C-Class. C-Class sendiri yang C200 itu harganya udah 1 miliar 25 juta on the road Jakarta. Dan untuk yang C300 AMG itu 1,1 M sekian gitu. Jadi harganya luar biasa gitu. Dan yang gue suka dari C-Class itu adalah suspensinya. Kalau yang C300 atau C250 AMG dia pakai sport suspension, itu keras banget. Yang ini enak. Jadi ketika kita melewati jalan bergelombang, jalan yang gak rata, polisi tidur, ini lebih enak dibandingkan dengan yang pakai sport suspension. Dan driving positionnya juga C-Class gimana sih? Meskipun mobilnya tahun depan itu ada new modelnya, tetap aja di facelift terakhir ini C180 menurut gue ini mobil rasanya sih top ya. Nggak bisa dibandingin sama Accord sama Camry pas udah kita nyetir. Karena kemarin gue juga nyobain Camry di Bridgestone ya, ngetes ban. Itu mobil enak banget, tapi dibandingkan dengan C-Class tetap beda. Ini Mercedes-Benz C-Class pas di bawah itu mantep lah. Oke, terus yang kedua yang gue suka dari mobil ini adalah sekarang dia punya speedometer digital. Dan di bagian tengahnya MID-nya itu juga sudah pakai yang besar, yang 10,25 inci. Jadi yang sebelum facelift itu kan layarnya kecil, dan juga di speedometer itu digital itu cuma tengahnya doang ya. Itu kan nggak banget gitu. Nah, jadi teman gue juga bilang gitu, daripada C180 699 juta kita bisa dapetin C200, C250 second yang sebelum facelift. Nggak gue bilang lagi, tapi yang sebelum facelift ini Mercedes-Benz Command-nya atau kayak BMW iDrive-nya Mercedes-Benz itu layarnya kecil, udah gitu lemot. Yang ini udah ada Android Auto, Apple CarPlay, grafisnya lebih bagus, lebih cepat, terutama speedometernya ini gue suka banget ya. Dan juga pengoperasiannya jauh lebih nyaman, lebih enak. Kita berasanya kayak bawa E-Class, karena di kanan kiri dari setirnya ini kita tuh bisa ngatur yang sebelah kanan untuk speedometer. Nah, sebelah kirinya untuk ngatur di layar tengah ini gitu loh. Jadi cara penggunaannya itu lebih mudah dan kita nggak perlu pegang-pegang di bagian sini gitu. Udah langsung dari setir aja gitu. Dan untungnya di C180 hal-hal seperti ini tuh nggak di downgrade gitu. Jadi pas kita masuk tetap rasanya, oh ya ini yang varian facelift, lebih advance dibandingkan dengan yang non facelift. Terus yang ketiga, yang gue suka dari mobil ini adalah mesin dan transmisinya. Jadi satu paket gitu ya. Kenapa? Karena mesinnya dia 1500 cc, 4 silinder, turbo. Memang kalau secara spesifikasi, wah
kok sama kayak Accord gitu ya, dan tenaganya juga cuma 150-an. Nah, di mobil ini meskipun tenaga cuma 150 horsepower, tapi 0 ke 100-nya itu di angka sekitar 8 detik. Dan juga dia punya transmisi 9G-tronic. Jadi transmisinya nggak main-main, nggak di downgrade ya. Nah, di 7G-tronic mungkin suka ada yang komplain karena transmisinya agak kasar. Yang di 9G-tronic ini dia lebih halus, meskipun rasa kasarnya tuh masih kadang-kadang muncul. Tapi yang gue suka dari mobil ini, itu kita masukin ke, let's say kita masukin ke sport gitu ya. Kita injek gas, cukup gercep dia itu, dan tenaga mesinnya oke gitu. Meskipun yang paling rendah, tenaga mesinnya nggak serendah yang gua kira, dan iritnya ini luar biasa. Jadi waktu gue pinjem dari Mercedes-Benz, ini bensinnya full dikasih. Udah gua pakai ke Tangerang, ke Kemang, muter-muter sama istri gua kemana-mana gitu kan. Pokoknya 3 hari ini, sama ini hari keempat itu gua pakai. Ini bensinnya 3/4 aja masih di atas gitu. Tapi kalau kita lihat MID, sebenarnya nggak sehemat itu gitu. Rekor gue tuh 7 liter per 100 ya. Dan kalau kita pakai dalam kota itu seringkali di atas 10 liter per 100. Artinya 1/9, 1/8-an gitu kali ya. Ini gue udah pakai mungkin 100 km udah lebih kali. Karena kan kemarin ada Tangerang segala macam ya, itu masih ada sisa banyak gitu. Udah hampir 200 km kali gue pakai. Ya ini bensinnya irit sekali. Jadi soal mesin gue nggak ada komplain. 1500 cc 4 silindernya halus, dan juga sedan dengan mesin 1500 cc ke bawah itu pajaknya cuma 30% PPNBM-nya. Jadi kenapa Mercedes-Benz juga bisa memberikan diskon sampai harga jadi 699 juta rupiah? Itu karena salah satunya adalah ini, mesinnya 1500 cc, jadi dia pajaknya lebih rendah. Kalau misalkan kalian cek kompetitornya gitu ya, BMW 320i gitu kan, yang model terbaru itu dia 2000 cc. Jadi semurah-murahnya BMW gitu ya, kalau misalkan pajaknya dikurangin tetap aja gitu loh, karena dia kena PPNBM-nya 40%, sedangkan ini 30%. Nah, terus yang keempat yang gue suka dari mobil ini adalah kalau misalkan kita lihat desain eksteriornya, antara C180 dan C200 itu hampir nggak ada bedanya. Bedanya mungkin hanya di velgnya doang sama logo emblem belakang gitu ya. Jadi artinya kalau kalian ganti velg terus copot emblem belakang, itu nggak kelihatan tuh bahwa ini adalah varian yang 699 juta rupiah. Tapi dengan bentuk standarnya aja, peleknya ini kalau di foto emang kelihatannya kurang bagus. Tapi kalau kita lihat sendiri, ternyata jadinya bagus. Karena dia tuh kayak ada apa ya, kayak ada kisi-kisi yang kayak Tesla gitu loh. Jadi kayak velg yang aerodinamis buat meningkatkan konsumsi bahan bakar, biar konsumsi bahan bakar jadi lebih awet. Jadi pas kita lihat detail, ternyata peleknya cakep. Di foto, peleknya kelihatannya biasa aja. Dan lampu depannya pun juga sudah pakai yang LED, meskipun dia bukan yang proyektor. Modelnya bagus, lampu belakangnya pun juga sudah facelift yang LED. Jadi kalau lihat depan, belakang, samping, kanan, kiri, ini mobil meskipun bentar lagi keluar new model ya, tetap masih kelihatan cakep sih kalau buat gua. Jadi pas gua parkir di rumah gitu, wah keren juga ya punya Mercy gitu ya, dengan harga 699 juta rupiah gitu. Dan juga kalau buat direntalin ya, misalkan kita punya budget Camry gitu kan, nambah 100 ribu lah dapat Mercedes-Benz, ya pasti penyewanya pengennya Mercedes-Benz lah, C-Class lagi. Ya itu intermezzo aja. Nah terus yang kelima, features dari mobil ini itu banyak yang dipertahanin gitu. Gue pikir dengan C180 harganya jauh dengan yang C200 di atas 1M, berarti banyak banget yang dikurangin. Ternyata nggak juga, speedometernya masih bagus, AC-nya kita masih dapat yang dual zone, masih dapat push start stop engine button, dan untuk urusan safety juga cukup lengkap dia. Airbags-nya ada 7, terus juga ada electronic stability programnya segala macam, dan juga pasti safety ratingnya khas Mercedes-Benz ya, pasti yang tertinggi gitu. Jadi pas kita masuk ke dalam itu rasanya nggak downgrade amat. Pedal shift dapat, auto headlamp dapat, auto wiper juga dapat. Terus juga ini juga kulit, meskipun kulitnya dia artificial cow, jadi sapi buatan, bukan kulit asli. Ya tapi so far nggak kerasa seperti Mercy yang termurah gitu. Gue masih ngerasa waktu jalan naik mobil ini, A-Class CLA, A-Class sedan itu masih lebih terjangkau harganya, karena pas kita nyetir driving feel-nya itu masih terasa mahal. Oke, itu tadi 5 hal yang gue suka dari mobil ini. Sekarang 5 hal yang gue kurang suka dari mobil ini.
Sekarang 5 hal yang gue kurang suka dari mobil ini. Dan ini kebanyakan itu lebih ke feature sama interior dalamnya ya. Kayak misalkan gini, pas masuk ke dalam, kita kehilangan ambience lighting. Jadi lampu-lampu ambience yang di sini itu hilang. Padahal itu salah satu yang membuat C-Class itu jadi adem dalamnya. Pas kita malam-malam masuk ke dalam C-Class gitu, gue pernah minjem C-Class sama GLC gitu ya. Wih, interiornya tuh bagus banget. Ini juga interiornya bagus. Jadi Mercedes-Benz itu kalau bikin interior itu kita masih duduk di dalam baru ketahuan bagus. Kalau misalkan dari foto mungkin biasa aja, tapi pas kita masuk ke dalam itu bagus banget gitu. Nah, karena ambience light-nya hilang, permainan warnanya hilang, jadi bagusnya tuh jadi berkurang kalau buat gue. Berkurang banget ya. Karena gue suka banget interior C-Class yang pakai ambience light. Terus yang kedua, gue nggak suka dia punya ini nih, electric seat-nya itu tombolnya nggak ada di bagian sini. Biasanya kan ditaruh bagian sini ya, dan biasanya itu bagus gitu. Dibikinnya tombolnya metal, ini jadi tombol plastik. Terus slidingnya ini tidak otomatis. Sayang sekali gitu loh. Padahal kalau kita bandingin sama Camry Accord gitu kan, featuresnya tuh 11-12. Bahkan Camry Accord speedometer MID-nya nggak secanggih ini gitu. Tapi gara-gara dia punya kursi yang belum elektrik ya rasanya jadi agak gimana gitu. Itu aja sih paling. Terus yang ketiga nih, gue suka banget dengan interior Mercedes-Benz C-Class, GLC atau apa segala macem, yang dia itu pakai motif kayu. Terus kayunya itu dibikin doff. Jadi pas dipegang itu rasanya tekstur kayu beneran, bukan kayu dikasih glossy gitu. Biasanya kan kalau kelas-kelasannya mobil Jepang itu kan dia kayu, tapi pas dipegang licin kan. Jadi kelihatan oh ini pasti motif kayu. Terus yang keempat, gue nggak suka dengan bentuk cover speaker yang warna hitam seperti ini gitu. Ini rasanya plastiknya murah ya. Padahal untuk yang pakai speaker Burmester itu rasanya mewah karena dikasih plat besi terus bolong-bolong. Itu mewah banget rasanya. Di sini ketika pakai warna hitam gini jadi rasanya agak cheap ya. Dan ini kalau kalian beli C200 juga dapatnya yang kayak gini. Karena C200 dia belum Burmester. Nah, ada yang jual versi covernya ala-ala Burmester, itu harganya sekitar 400 ribuan di toko online ya. Kalian bisa beli sebenarnya kalau beli mobil ini, cuma kesannya kayak apa ya? Kalian pengen banget dibilang pakai Burmester gitu. Padahal nggak ada Burmesternya, dan tujuan kita naruh Burmester yang silver ini itu bukan buat apa ya? Bukan buat tunjukin bahwa ini pakai Burmester, tapi buat nutupin cover warna hitam ini. Ini sih rasanya agak murah gitu. Kalau dikasih yang cover Burmester itu jadi bagus banget gitu. Jadi rasanya langsung mewah gitu. Oke, kemudian yang terakhir. Iya, yang terakhir ini masih soal interior lagi. Jadi gue nggak suka dengan setir Mercedes-Benz yang warna hitam plastik di sini. Seandainya dia menggunakan warna silver deh, atau enggak kalau mau lebih mewah lagi pakai metal gitu ya, itu jadi keren banget. Padahal setirnya tuh udah canggih gitu ya, tombol-tombolnya tuh modern, ada cruise control, ada limiter, pedal shift juga nggak dihilangin. Tapi sayangnya dengan penggunaan aksen hitam plastik seperti ini rasanya jadi nggak mewah gitu, kayak setirnya Brio jadinya. Karena gue yakin ya, ini kalau dikasih aksen silver atau metal, ini langsung rasanya jadi mewah. Kalau di foto mungkin kelihatannya biasa aja gitu kan, oh hitam gitu, udah skip. Tapi pas kita lihat langsung, pas kita pegang setirnya, aduh kok ini sayang banget warnanya hitam ya. Kalau dibikin silver ini jadi bagus gitu. Ya, jadi menurut gue itu kurang lebih kekurangan dari C180 yang versi terendah ini gitu. Ya, rata-rata lebih kosmetik sih. Paling features gue yang komplain cuma ini doang nih. Kenapa electric seat-nya itu loh nggak ditaruh sini. Jadi kurang lebih itu aja mungkin yang gue nggak suka dari C180 ya. Ya, cuma yang paling mengganggu sih ini sih, kursinya ini loh, kenapa nggak ditaruh sini gitu? Kenapa slidingnya mesti harus pakai manual? Udah sih itu aja sih. Yang lainnya bisa ditambah-tambahin gitu ya. Kayaknya kayak misalkan ambient lighting gitu kan, itu bisa kita tambahin sendiri, atau speaker. Suaranya bagus mobilnya, bassnya itu bisa empuk. Jadi biasanya mobil-mobil yang nggak pakai sound system premium itu dia bassnya suka kasar. Ini bassnya masih bisa empuk. Cuma stagingnya kita mesti tambahin prosesor atau mungkin tambahin speaker di sini nih, karena speaker atasnya ini masih kosong. Udah, itu aja. Oke, jadi pertanyaannya, seperti yang gue bilang tadi, ini kan kesimpulan ya. Kesimpulannya mobil ini untuk siapa gitu kan? Yang pertama adalah untuk orang-orang yang pengen beli Camry, pengen beli Accord atau sedan sekelasnya, tapi ternyata bisa dapat Mercedes loh.
dengan kenyamanan khas Mercedes, nggak dikurang-kurangin kenyamanannya. Peredamnya masih bagus gitu kan, mesinnya masih enak, drivingnya itu C-Class banget gitu, W205. Ya, ini mobil yang menarik untuk kalian. Dan juga yang kedua, untuk orang-orang kantor gitu ya, yang butuh mobil kantor, mungkin sama kantornya, oke, kalian adalah general manager, dapat mobil dari kantor Camry gitu kan, atau Accord. Tanggung sih, mendingan C180 sekalian gitu kan. Pas lagi meeting gitu kan, kelihatan nih, wah perusahaannya bisa ngasih fasilitas Mercedes gitu kan, tetap levelnya beda gitu dibandingkan dengan Camry atau Accord. Dan juga untuk fleet, untuk perusahaan rental gitu ya, dia dapat tuh namanya ISP ya, Intelligent Service Program. Nggak tahu namanya masih itu nggak ya. Itu dia 3 tahun free service segala macam, jadi tinggal bayar pajak sama tinggal isi bensin tok. Nah, pajaknya sendiri berapa? Ini PKB-nya itu 11.664. Iya, nggak jauh beda dibandingkan dengan Camry atau Accord, segituan juga. Jadi bener-bener ini mobil, kalau misalkan programnya berlanjut sampai 2021, harganya 699, ini potensial banget gitu buat mengurangi market share-nya Camry sama Accord gitu kan. Memang mobilnya sih, gue sih merem kalau disuruh pilih ya, mau Camry, Accord atau ini, ya C180 lah gitu. Jauh gitu. Bahkan ini kayaknya pilihan terbaik buat kalian yang beli mobil dengan budget maksimal 700 juta. Ini pilihan terbaik asli. Oke, lanjut. Nah, tapi mobil ini tidak cocok buat kalian yang penikmat mobil Eropa suka full features. Karena dibandingkan dengan C300 yang punya sunroof di atas segala macam, ini rasanya jadi trondolan banget. Kalau dibandingkan sama Camry Accord, nggak kerasanya trondolan. Tapi kalau dibandingkan dengan C300, jelas ini rasanya trondolan banget. Tapi ingat, C300 harganya 1,1 M lebih gitu. Dengan harga 700 juta, kita bisa menghemat sekitar 400 jutaan, tetap dapat C-Class. Ya, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang punya opini lain gitu ya, atau mungkin opini yang sama, bisa komen di bawah bagaimana opini kalian tentang W205 C180 ini dengan harga 699 juta rupiah. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dan enaknya nanti kita bahas mobil apa lagi ya yang bisa kita simpulkan lagi. Dan buat teman-teman yang punya ide next vlognya kita simpulkan mobil apa lagi ya, bisa komen di bawah. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.